Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman kecil, ketemu lagi kita setelah kemarin libur lebaran ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru, Bu Dian, Bu Dea, dan Bu Tri juga mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin dan kita bisa menjalani bulan-bulan selanjutnya dengan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan LFH kita. Untuk minggu ini Simple Kid akan membahas tentang serangga. Tahu kan teman-teman serangga? Banyak macamnya serangga. Allah menciptakan berbagai macam serangga. Contohnya ada kepik, kecoa, kumbang. Kumbang juga ada banyak. Ada kumbang tanduk, ada kumbang badak, kemudian juga ada kupu-kupu, ada lalat, ada nyamuk, kemudian apa lagi ya? Teman-teman, apa lagi? Capung, betul sekali, dan masih banyak yang lainnya. Untuk minggu ini kita akan membahas salah satunya saja, yaitu gatal teman-teman. Binatang apa yang tadi digigit Budian ya? Hah? Kalau habis digigit terus gatal itu apa ya? Betul sekali, nyamuk nih. Budian habis digigit nyamuk nih. Kita akan membahas tentang nyamuk. Nyamuk yang akan kita bahas kali ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, seperti apa sih bentuk nyamuk Aedes aegypti itu? Perhatikan di sini ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini adalah nyamuk Aedes aegypti atau juga biasa disebut dengan nyamuk demam berdarah. Nah, teman-teman lihat gambarnya. Kalau nyamuk ini sudah ada di sekitar kita, maka kita harus lebih berhati-hati lagi teman-teman. Kenapa? Karena nyamuk ini cukup berbahaya untuk kesehatan kita, karena dia bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Selain itu juga bisa menyebabkan penyakit kuning dan juga penyakit chikungunya. Nah, jadi kita harus mulai berhati-hati dan memperhatikan lingkungan kita. Nah, karena nyamuk ini berbahaya, jadi apa dong yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit ini atau untuk mencegah si nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biak atau bertambah banyak? Nah, ada 3 hal teman-teman yang dikenal dengan 3M, yaitu teman-teman harus menguras bak mandi. Nah, menguras bak mandi agar tidak disinggahi oleh nyamuk itu dan kemudian si nyamuk bertelur di air tersebut. Jadi kita harus sering-sering bersihkan bak mandi atau ember-ember yang ada di kamar mandi atau di depan rumah ya teman-teman. Kemudian M yang kedua adalah mengubur benda-benda yang sudah tidak terpakai, seperti gelas-gelas atau mungkin kaleng atau plastik-plastik bekas makanan. Nah, itu teman-teman kita kubur supaya apa? Supaya tidak menjadi tempat menampung air hujan misalnya, karena si nyamuk ini bertelurnya di air bersih loh teman-teman. Dan yang ketiga adalah menutup genangan-genangan air. Misalnya di depan rumah ada ember, nah itu kalau ada isinya, ada airnya, kita tuang teman-teman, kita buang airnya sehingga si nyamuk tidak bisa berkembang biak di sana gitu. Itu 3M. Hal yang lainnya yang bisa kita lakukan adalah memakai kawat anti nyamuk pada jendela-jendela rumah kita supaya si nyamuk tidak masuk ke rumah kita. Kemudian Bunda juga bisa menanam tanaman pengusir nyamuk seperti misalnya lavender atau tanaman serai. Nah, itu nyamuk tidak suka teman-teman. Kemudian apalagi? Nah, kita juga bisa memelihara ikan untuk memakan jentik-jentik nyamuk yang suka ada di dalam wadah-wadah teman-teman. Misalnya pada wadah tanaman yang air, nah itu bisa kita letakkan ikan supaya kalau misalnya ada jentik-jentik, nah itu adalah larva nyamuk ya, habis jadi telur dia berubah menjadi jentik-jentik nyamuk, itu dimakan sama ikannya. Nah, itu dia teman-teman beberapa hal
yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran dari nyamuk Aedes aegypti ini. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman fakta tentang nyamuk yang satu ini? Ternyata nyamuk yang menggigit kita itu hanya nyamuk betina saja loh. Karena nyamuk betina membutuhkan darah untuk proses berkembang biaknya. Atau untuk bertelur dia membutuhkan darah. Makanya si nyamuk suka menggigit kita. Sedangkan nyamuk jantan dia tidak menggigit menggigit atau menghisap darah ya. Jadi nyamuk jantan itu hanya menghisap nektar dari buah atau bunga saja. Nah, kemudian setelah si nyamuk betina menggigit kita, maka dia akan terbang sejauh 400 meter dari tempat dia menggigit untuk kemudian mencari air bersih dan kemudian bertelur di dalam air bersih itu. Jadi penyebarannya cukup jauh ya teman-teman ya, 400 meter dari tempat dia menggigit kita loh. Fakta selanjutnya adalah ternyata pada saat bulan purnama maka keaktifan dari nyamuk-nyamuk itu akan berkali lipat sampai 500 kali lipat. Nah, itu juga kita baru tahu, Budian juga baru tahu teman-teman. Ternyata pada saat bulan purnama itu banyak nyamuk yang beraktivitas di sekeliling kita. Nah, itu dia beberapa fakta tentang nyamuk yang bisa Bu Guru berikan. Untuk selanjutnya, teman-teman silakan mengambil lembar kerjanya, lembar tugasnya, kemudian carilah gambar yang seperti ini. Wow, banyak sekali nyamuk di kamarku. Tugas teman-teman adalah mencari nyamuk Aedes aegypti. Nah, tadi sudah tahu kan bagaimana cirinya? Betul, dia belang hitam dan putih. Jika teman-teman menemukan nyamuk Aedes aegypti, maka lingkarilah gambar nyamuk tersebut sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Oke? Nah, itu dia teman-teman tugas kalian hari Senin ini, dan Budian akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.